Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nayuan Fajar Adi Cendra. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer. Untuk yang pertama adalah pengertian dari TCP atau IP, OSI, dan UDP. TCP atau IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini adalah kumpulan protokol yang digunakan untuk mengatur komunikasi data di jaringan komputer, terutama di internet. Protokol ini berperan penting dalam menyediakan pengiriman data yang handal, efisien, dan standar di seluruh jaringan. Kemudian adalah OSI. Model OSI atau Open System Interconnection adalah sebuah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami dan menggambarkan bagaimana protokol jaringan berinteraksi satu sama lain dalam suatu sistem komunikasi data. Model OSI terdiri dari 7 lapisan yang mewakili fungsi-fungsi yang berbeda dalam proses pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain di jaringan. Yang terakhir ada UDP. UDP atau User Datagram Protocol adalah protokol transportasi dalam suite protokol TCP atau IP yang beroperasi di lapisan transportasi. Berbeda dengan TCP, UDP adalah protokol yang tidak berorientasi pada koneksi dan tidak menjamin pengirim data yang handal atau terurut. Sebagai gantinya, UDP menawarkan pengiriman data yang lebih cepat dan lebih efisien karena tidak ada overhead yang terkait dengan pengolahan koneksi dan kontrol aliran. Yang selanjutnya adalah OSI dan TCP. Nah, pada layer model lapisan TCP atau IP terdiri dari 4 lapisan utama yang kadang-kadang disebut sebagai model internet. Yang pertama adalah application layer. Lapisan ini setara dengan lapisan aplikasi dalam model OSI. Ini adalah lapisan yang berinteraksi langsung dengan pengguna dan menyediakan layanan-layanan seperti transfer file, browsing web, pengiriman email, dan banyak lagi. Kemudian, untuk protokol yang berjalan di lapisan ini termasuk HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, FTP, File Transfer Protocol, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, dan banyak lainnya. Yang selanjutnya adalah Transport Layer. Lapisan ini setara dengan lapisan transportasi dalam model OSI. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menyediakan layanan pengiriman data akhir ke akhir antara aplikasi-aplikasi di perangkat yang berkomunikasi. Untuk protokol utama dalam lapisan ini adalah Transmission Control Protocol atau TCP yang menangani koneksi berorientasi dan pengiriman data yang handal, serta User Datagram Protocol atau UDP yang menawarkan pengiriman data yang lebih cepat tetapi tidak handal. Yang selanjutnya adalah Internet Layer. Lapisan ini berfungsi sebagai penghubung antara lapisan transportasi dan lapisan fisik. Lapisan ini memfasilitasi komunikasi antara lapisan transportasi dan perangkat keras jaringan fisik. Meskipun kadang-kadang disebut sebagai lapisan terpisah, dalam praktiknya lapisan ini sering diintegrasikan ke dalam lapisan jaringan. Yang terakhir adalah Network Layer. Lapisan ini setara dengan lapisan jaringan dalam model OSI, juga dikenal sebagai lapisan jaringan host. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengelola pengiriman paket data dari satu perangkat ke perangkat lain di jaringan. Kemudian, untuk protokol utama dalam lapisan ini adalah Internet Protocol atau IP yang memberikan alamat unik untuk setiap perangkat di jaringan dan mengarahkan paket data ke tujuan melalui routing. Untuk yang selanjutnya adalah model OSI. Model ini terdiri dari 7 lapisan yang mewakili fungsi-fungsi yang berbeda dalam proses pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain di jaringan. Untuk layer yang pertama adalah Application Layer. Application Layer merupakan lapisan teratas dalam model OSI. Ini adalah lapisan yang berinteraksi langsung dengan pengguna dan menyediakan layanan-layanan seperti transfer file, pengiriman email, dan browsing web. Protokol yang terkenal dalam lapisan ini termasuk HTTP, FTP, dan SMTP. Yang kedua adalah Presentation Layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengonversi data ke format yang sesuai untuk pertukaran antar aplikasi. Lapisan ini menangani enkripsi, kompresi, dan konversi format data. Protokol yang terkait dengan lapisan ini adalah JPEG, ASCII, dan TLS. Yang ketiga adalah Session Layer. Lapisan ini mendukung, mengatur, dan mengakhiri sesi komunikasi antara perangkat. Lapisan ini bertanggung jawab untuk memanajemen sesi, sinkronisasi, dan pemulihan data yang terputus. Contoh protokol dalam lapisan ini adalah NetBIOS dan TLS. Yang keempat adalah Transport Layer. Lapisan ini menyediakan mekanisme untuk mengirim data yang handal dan teratur antara perangkat.
Lapisan ini bertanggung jawab untuk segmentasi, kontrol aliran, dan pengendalian kehandalan data. Protokol yang terkenal dalam lapisan ini adalah Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP. Yang kelima adalah Network Layer. Lapisan ini menangani pengiriman paket data dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan yang mungkin memiliki rute yang berbeda. Lapisan ini bertanggung jawab untuk routing, forwarding, dan fragmentasi data. Protokol yang terkenal dalam lapisan ini adalah Internet Protocol atau IP. Yang keenam adalah Data Link Layer. Lapisan ini mengelola pengiriman data frame antara perangkat di jaringan yang berdekatan. Lapisan ini bertanggung jawab untuk pengendalian aliran, deteksi kesalahan, dan pengelompokan data menjadi frame-frame. Protokol yang terkenal dalam lapisan ini adalah Ethernet dan PPP atau Point-to-Point. Yang ketujuh adalah Physical Layer. Lapisan ini merupakan lapisan terbawah dalam model OSI. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengatur transmisi bit secara fisik melalui media transmisi, seperti kabel tembaga, serat optik, atau gelombang radio. Standar yang terkenal dalam lapisan ini termasuk Ethernet, Wi-Fi, dan RS-232. Yang selanjutnya adalah fungsi dari setiap layer pada OSI dan TCP atau IP. Pada layer pertama atau physical layer, berfungsi untuk mengirim data melalui media transmisi. Untuk layer kedua atau data link layer, berfungsi untuk menambahkan MAC address pada paket. Kemudian pada layer ketiga atau network layer, berfungsi untuk menambahkan alamat jaringan pada paket. Untuk layer keempat atau transport layer, berfungsi untuk mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Untuk layer kelima atau session layer, berfungsi untuk membentuk koneksi, kemudian memutuskan ketika seluruh data telah terkirim. Untuk layer keenam atau presentation layer, berfungsi untuk memformatkan data sehingga dapat dikenali di penerima. Dan yang terakhir untuk layer ketujuh atau application layer, berfungsi untuk menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Yang selanjutnya adalah protokol yang bekerja di OSI layer. Untuk yang pertama adalah application layer. Dalam application layer terdapat HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, merupakan protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser. Melalui www, HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Yang kedua adalah FTP atau File Transfer Protocol. Protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Yang ketiga adalah NFS atau Network File System, merupakan jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Yang keempat adalah DNS atau Domain Name System, merupakan protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Yang kelima adalah POP3 atau Post Office Protocol, merupakan protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agen yang akhirnya mail tersebut akan di-download ke dalam jaringan lokal. Yang keenam adalah MIME atau Multipurpose Internet Mail Extension, merupakan protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Yang ketujuh adalah SMB atau Server Message Block, merupakan protokol yang digunakan untuk mentransfer server-server file ke DOS dan Windows. Selanjutnya, yang kedelapan adalah NNTP atau Network New Transfer Protocol, merupakan protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim new groups. Untuk yang kesembilan adalah DHCP atau Dynamic Configuration Protocol, merupakan layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Selanjutnya adalah presentasi layer. Di dalam presentasi layer yang pertama ada Telnet, merupakan protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host. Yang kedua ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, merupakan salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirim data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga ada SNMP atau Simple Network Management Protocol, merupakan protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Yang selanjutnya adalah Session Layer. Di dalam Session Layer yang pertama ada NetBIOS, berfungsi sebagai penyiaran pesan.
Maksudnya, memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Kemudian, yang kedua adalah NetBUI atau NetBIOS Extended User Interface. Berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga adalah ADSP atau AppleTech Data Stream Protocol. Protokol ini berfungsi memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut agar tidak terputus. Yang keempat adalah PAP atau Printer Access Protocol. Berfungsi sebagai printer PostScript untuk akses pada jaringan AppleTech dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Yang kelima adalah SPDU atau Session Protocol Data Unit. Berfungsi mendukung hubungan antara dua session service user. Yang selanjutnya adalah Transport Layer. Pada Transport Layer yang pertama ada TCP atau Transmission Control Protocol. Protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol. Merupakan protokol connectionless dan process-to-process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Selanjutnya adalah Network Layer. Di dalam network layer, yang pertama ada IP atau Internet Working Protocol. Merupakan mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Yang kedua ada ARP atau Address Resolution Protocol. Merupakan protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Yang ketiga ada RARP atau Reverse Address Resolution Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Yang keempat ada ICMP atau Internet Control Message Protocol. Merupakan mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Yang kelima ada IGMP atau Internet Group Message Protocol. Merupakan protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Kemudian ada Data Link Layer. Di dalam Data Link Layer yang pertama adalah PPP atau Point-to-Point Protocol. Merupakan protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Yang kedua ada SLIP atau Serial LAN Internet Protocol. Merupakan protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Untuk yang terakhir adalah Physical Layer. Nah, dalam Physical Layer tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini, karena pada layer ini hanya mengirim bit-bit data. Selanjutnya adalah perbedaan antara TCP dan UDP berdasarkan beberapa kriteria yang penting. Yang pertama adalah orientasi koneksi. TCP berorientasi pada koneksi, yang berarti bahwa sebelum data dikirim, sebuah koneksi harus didirikan antara pengirim dan penerima. Ini menciptakan saluran komunikasi yang teratur dan aman antara kedua belah pihak. Untuk UDP tidak berorientasi pada koneksi. UDP hanya mengirimkan paket data tanpa perlu membuka koneksi terlebih dahulu. Setiap paket dikirimkan secara independen dan tidak ada penjagaan keadaan koneksi. Yang kedua adalah kehandalan pengiriman. Untuk TCP, menjamin pengiriman data yang handal. Protokol ini memastikan bahwa data yang dikirimkan mencapai tujuannya dengan benar melalui pengulangan, konfirmasi, dan retransmisi paket yang hilang atau rusak. Untuk UDP, tidak menjamin pengiriman data yang handal. UDP hanya berusaha untuk mengirimkan paket data tanpa memastikan bahwa data tersebut berhasil sampai atau tidak. Tidak ada mekanisme untuk retransmisi paket yang hilang atau rusak. Yang ketiga adalah penomoran segmen. Untuk TCP menerapkan penomoran segmen untuk memastikan pengiriman data yang terurut dan handal. Setiap segmen memiliki nomor urut yang memungkinkan penerima untuk mengurutkan dan merakit kembali segmen-segmen yang tiba di urutan yang benar. Untuk UDP tidak melakukan penomoran segmen. Setiap paket dikirimkan secara independen tanpa perlu mengurutkan atau merakit kembali. Yang keempat adalah retransmisi. Untuk TCP melakukan retransmisi paket yang hilang atau rusak untuk memastikan pengirim data yang handal. Jika paket tidak diterima oleh penerima atau rusak, TCP akan mengirimkannya kembali. Untuk UDP tidak melakukan retransmisi paket yang hilang atau rusak. UDP hanya mengirimkan paket data sekali dan jika paket tidak berhasil sampai, itu akan hilang. Yang kelima adalah handshake atau sinkronisasi. Untuk TCP, melakukan proses handshake atau sinkronisasi sebelum data dikirimkan.
Ini termasuk 3 langkah, yaitu SYN, SYN-ACK, dan ACK, untuk memastikan bahwa kedua belah pihak siap dan setuju untuk mengirim dan menerima data. Untuk UDP, tidak melakukan proses handshake atau sinkronisasi, tidak ada pembukaan koneksi atau pertukaran informasi sebelum data dikirim. Yang keenam adalah pengakuan atau acknowledge. Untuk TCP menggunakan pengakuan atau acknowledge untuk mengkonfirmasi penerimaan paket data. Setiap paket yang diterima oleh penerima akan dikonfirmasi kembali kepada pengirim. Untuk UDP, tidak ada pengakuan atau konfirmasi dari penerima. UDP hanya mengirimkan paket data tanpa meminta konfirmasi. Selanjutnya adalah network protocol. Yang pertama adalah Serial LAN Internet Protocol atau SLIP. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Yang kedua adalah Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Merupakan protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga adalah Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Merupakan protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Yang keempat adalah Telecommunication Network atau Telnet. Merupakan protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Yang kelima adalah File Transfer Protocol atau FTP. Merupakan protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Yang keenam adalah Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP. Merupakan protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet atau intranet. Yang ketujuh adalah Secure Socket Layer atau SSL. Merupakan protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Ditambah lagi, SSL digunakan tidak hanya untuk keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Untuk memodifikasi SSL, Apache Linux dapat menggunakan perintah A2 dismod. Untuk yang ke-8 adalah Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP. Merupakan protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh, aplikasi yang menggunakan protokol ini adalah MRTG, NetWeet, dan lain-lain. Untuk yang ke-9 adalah Secure Shell atau SSH. Merupakan protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara kedua komputer. Yang ke-10 adalah Post Office Protocol version 3 atau POP3. Merupakan protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Yang ke-11 adalah Internet Message Access Protocol atau IMAP. Merupakan protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Yang ke-12 adalah Internet Control Message Protocol atau ICMP. ICMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Yang ke-13 adalah Point-to-Point Protocol. Merupakan protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Yang ke-14 adalah Domain Name System atau DNS. Merupakan distribute database system yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau name resolution di jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Yang ke-14 adalah Domain Name System atau DNS. Merupakan versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Sekian, terima kasih.